banget ya hari ini. Apalagi kita ada wajah baru di depan ini. Mungkin boleh kenalin dirinya nih dengan siapa, wajah cantik, wajah baru di tempat ini. Boleh. Mau perkenalan lagi nih ya kak. Iya benar. Oke, Shalom Youters, nama aku Yemima, salam kenal ya. Hai Yemima. Hai kak. Mungkin teman-teman di sini baru lihat wajah cantik ini ya. Wih. Wow. Yemima udah berapa lama melayani di sini? Udah berapa lama ya? Kayaknya udah mau 1 tahun deh Wah, kak. puji Tuhan, 1 tahun sudah ya. Mungkin ada beberapa yang udah lihat wajahnya, tapi mungkin memang baru pertama kali melayani sebagai MC tentunya. Ya benar nih kak. Ya, Yemima gimana kabarnya? Luar biasa dong kak pastinya. Kalau kakak sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa juga. Haleluya. Kalau teman-teman di sini kak gimana ya kira-kira Ya, kabarnya? Kita tanya dulu ya, teman-teman di sini gimana kabarnya semua? Luar biasa. Kok nggak ada suaranya ya kak ya? Lembut Terlalu ya? lembut, itu salah satu kasih dari dirinya, kelembutan. Kelemah lembutan ya kak ya? Iya, benar sekali. Mungkin sekali lagi ya, teman-teman di sini gimana kabarnya? Yes, luar biasa ya Luar kak ya? biasa, puji Tuhan. Ya Mima, tahu dong pastinya hari ini tema kita apa? Tahu dong kak pastinya. Teman-teman pasti di sini juga tahu dong ya kak? Pasti, karena aktif nih pasti sosial medianya. Iya, Boleh benar kita nih. sebutin bareng-bareng ya? Boleh dong kak. 2, 3 ya. Menyala. Menyala Kira-kira bangku. kira-kira menyala apa nih kak? Menyala mungkin api ya? Oh mungkin ya Kalau kak. menurut Yemima tuh menyala gimana? Kalau menurut aku kayaknya roh kita menyala-nyala nih kak. Apalagi Wow. dalam bidang pelayanan. Rohani sekali kamu ya Mima. Iya benar sekali, itu pasti ya. Kamu saja sudah mengatakan hal yang luar biasa. Pasti pembicara kita nanti akan menyampaikan yang lebih luar biasa lagi pastinya. Pasti dong kak. Dan pasti kita semua bakalan terberkati malam ini. Yes, benar sekali. Oke Yemima, sebelum kita mulai ibadah, kita ada pemanasan dulu. Apa tuh kak? Supaya sedikit menyala dan makin menyala tentunya nanti. Makin menyala ya kak ya? Yes. Mungkin teman-teman di sini kita undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bermain. Ayo dong Seru-seruan, teman-teman. yes. Kita hari ini bakalan seru-seruan ya kak Ya. selagi ibadah. Bener sekali. Untuk rulesnya mungkin boleh disampaikan langsung oleh Yemima. Oke nih kak, jadi kak hari Ya. ini kita akan main yes or no. Yes or no. Nah, gimana tuh? Jadi yes or no ini kak, kita akan memberikan beberapa pernyataan. Ya. Nah jadi teman-teman ini bakalan jawab, kira-kira benar gak ya kak pernyataan dari kita ini? Oh gitu. Kalau benar. Kalau benar teman-teman boleh angkat tangan kanan, mana tangan kanannya coba? Tangan kanan ya. Kalau Kalau salah salah. kak, boleh teman-teman angkat tangan kiri. Oh begitu. Boleh contoh-contoh. Mungkin contoh dulu ya. Ya, oke. Yuk teman-teman mulai fokus ya. Ya. Yang gampang dulu kali ya kak karena contoh. Boleh. Benar atau tidak ibu dari Yesus itu Maria? Benar ya kak ya? Wah bener. Bener. Pinter banget Teman, teman-teman berarti- di sini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yes. Oke begitu rulesnya ya. Pasti pinter-pinter dong. Kita mulai ke pernyataan berikutnya. Doa Bapa kami tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Benar? Yes or no? Yes Yo, benar atau or tidak? no? Kak ada yang gak Kok angkat ada yang nggak? tangan. Kok ada yang nggak angkat tangan sih? Iya, ayo yes or no? Sejauh mata memandang rata-rata nih yes. Dan jawabannya yes. Yes. Pinter banget. Berarti pada pintar-pintar semua ya kak? Pinter semuanya, luar biasa. Next. Oke, benar atau tidak Yesus menciptakan dunia dan isinya selama 6 hari? Yes Yo, or yes no? yes or no kak? Ya, tangannya sejauh ini ada yang setengah-setengah itu artinya apa ya? Ada yang setengah-setengah. Berarti Ada yang di gini. tengah-tengah, Kak? Iya Yes atau mungkin no gitu. rada-rada yes, rada-rada mungkin ya. Iya. Ayo yes or no teman-teman. Wah, gimana jawabannya? Jawabannya yes. Yes, sejauh ini belum ada yang salah. Berarti sekolah minggunya lulus semua. Iya. Wah, Kalau ada aku- yang salah gimana nih kak? Kita Kalau ada hukum, yang kita salah- maju ke depan. Gimana ya? Nanti kita pikirin dulu lah. Oke. Next ya teman-teman. Nama anak Abraham adalah Yakub. Yes or no? Yes or no? Tadi ada yang mau angkat tangan kak, Iya, tapi ragu-ragu dia. Bingung gitu. Ayo yes or no? No, sebelah kiri yes, sebelah kanan dan bener-bener pinter semua teman-teman. Yes.
Jawabannya no. Karena Yakub itu cucunya lah ya, bukan anaknya. Mungkin boleh dua pernyataan lagi ya Mima? Benar atau tidak, kata terakhir dalam Alkitab adalah amin. Kata terakhir dalam Alkitab berarti Wahyu itu ya? Terakhirnya Iya. amin gitu ya? Hmm. Ayo, benar atau tidak? Mana tangannya? Yes or no? Ayo pada baca Alkitab atau enggak nih Kak? Pasti baca, cuman kayak bener gak ya gitu. Lupa kali ya Kak ya. Iya, gimana Mima jawabannya? Jawabannya adalah yes. Yes! Wah, sampai tepuk tangan saking wah. Saking aku bener aku semua baca. loh, aku bener semua. Aku baca Alkitab loh Kak, aku Iya baca bener, loh gitu. bener. Udah buktinya ya, jelas ya. Oke, mungkin ini yang selanjutnya. Daud adalah raja pertama bangsa Israel. Yes or no? Pada ragu-ragu nih Kak kayaknya Iya. Kak. Yes or no? Angkat tangannya. Yes or no? Rata-rata pilih no nih, gimana ya kira-kira? Dan ternyata jawabannya iya, no. Kayaknya nih A plus semua nih jawab. Boleh yang terakhir kali ya? Terakhir, siapa Yang tahu ada terakhir yang ya, Kak. salah? Benar atau tidak, di pesta pernikahan di Damaskus, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ayo, benar atau tidak ya? Yes or no? Karena semua udah angkat tangan, oh sebelah sini belum pada angkat tangan. Yes or no? Mungkin ragu atau bingung ya, bener gak ya air menjadi anggur? Siapa tahu air menjadi darah, lagi bingung, lagi mikir. Atau jadi Coca-Cola mungkin Kak. Jadi Kak, ya? Coca-Cola, bener sekali. Gimana jawabannya ya Mima? Jawabannya adalah salah. Jadi yang benar Yesus itu mengubah air menjadi anggur di mana Kak? di pernikahan. Di Antioquia. Hai, begitu. Berarti mungkin ada yang nilai 90, ada yang nilai 100 ya. Tapi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman luar biasa boleh kembali duduk. Terima kasih sudah join bersama kami. Oke, ada beberapa pengumuman yang ingin kita sampaikan karena kita sudah mau mulai ibadah kita. Di antaranya Bagi teman-teman yang membawa alat komunikasi, mungkin bisa di silent dulu ya Kak ya. Nanti aja Yes. balas dari pacarnya. Iya, bener Habis banget, ibadah, bener. kita bakalan Yes. fokus dulu. Berikutnya Kak. berikutnya teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, tadi sudah diberikan amplop, boleh masukkan ke dalam amplop tersebut dan memasukkan ke kotak persembahan dekat pintu keluar atau nge-scan QR yang ada di layar. Sepertinya itu dulu untuk saat ini, nanti kita bertemu lagi dengan teman-teman di akhir, oke? Oke teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda, shalom. Bolehkah lebih kuat lagi suaranya teman-teman? Shalom anak-anak muda, shalom. Iya, saya percaya semuanya kabarnya luar biasa, katakan amin. Yuk teman-teman, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta dan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat pertemuan yang indah dengan saudara-saudara di tempat ini. Tuhan izinkan kami masuk dalam hadirat Tuhan. Izinkan kami untuk menikmati kasih Tuhan. Tuhan dari tempat ini kami berdoa bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami.
Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa atas Indonesia. Biarlah kiranya damai atas bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Tuhan, Engkau memberkati daripada roda pemerintahan kami. Biarlah Tuhan mulai dari pusat sampai daerah, semuanya Tuhan melawat, semuanya dipenuhi hikmat kebijaksanaan. Kami berdoa buat setiap sumber daya alam yang ada dapat kami kelola dengan baik untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap sumber daya manusia yang ada. Biarlah Tuhan kiranya kami ya Tuhan, anak-anak muda-Mu lebih produktivitas ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang melawat hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak muda-Mu, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami, Tuhan berkenan. Biarlah Tuhan semuanya, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Tuhan kami anak-anak muda-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, bagi setiap kami, bagi anak-anak muda-Mu yang masih terikat dengan dosa, terikat dengan seks bebas, terikat dengan narkoba, games, dan juga Tuhan kejahatan-kejahatan lainnya, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan perbuatan daging kami hancur. Biarlah Tuhan perbuatan daging kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya buah-buah Roh-Mu yang menjadi kepunyaan kami, sehingga Tuhan kami pribadi lepas pribadi diselamatkan. Kami pribadi lepas pribadi memperoleh kasih karunia, sehingga waktu kami sakit, kami berkata kami sembuh dalam nama Yesus. Waktu kami berbeban berat, kami berkata beban kami diangkat dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan kami yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan lewat tema bulan ini, di mana Tuhan kami disuruh untuk mengkobarkan roh kami. Biarlah Tuhan roh kami menyala-nyala dan melayani Engkau. Sehingga Tuhan kami tahu bahwa hidup kami itu untuk melayani Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa kami ada itu untuk memuliakan nama-Mu. Urapi kami, bantu kami, sehingga kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sehingga Tuhan kami mampu memuridkan, sehingga Tuhan kami mampu membaptis demi nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami juga bersyukur lewat pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami di Jakarta, buat Bapak Insinyur Niko Mentoharjo, buat Pendeta Bapak Bambang Jonan, buat Bapak Pendeta Daniel Edi Prajino, beserta dengan leader-leader kami di Nesjen, Cireni dan Cerita, dan juga Tuhan leader-leader kami di Youth. Berkati hamba-hamba-Mu, urapi di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hikmat kebijaksanaan ada ke setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur ya Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau juga mengurapi pembicara kami malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami untuk Bang Desmond ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang kami dengar lewat hamba-Mu malam hari ini. Urapi jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga Tuhan kami tahu kebenaran firman Tuhan. Terpuji Engkau Allah yang baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk pembangunan rumah persembahan. Biarlah Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan telah menyelesaikannya semuanya bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah berkat-berkat dari Yerusalem itu mengalir atas setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak muda. Saya percaya suaranya boleh lebih kencang lagi buat Tuhan. Shalom anak-anak muda. Berapa banyak teman-teman di tempat ini yang percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus? Boleh sekali lagi lambaikan tangannya teman-teman dan sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi teman-teman. Boleh tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Karena ada kuasa hanya di dalam nama Yesus. Amin.
Yesus ada kuasa, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pertolongan. Amin. Sama-sama nyanyikan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Sama-sama deklarasikan teman-teman. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyanyikan dengan iman teman-teman. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Woo! Sorakan haleluya. Woo! Yes. Sama-sama teman-teman sekali lagi tepuk tangan di atas kepala yuk. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, dan hanya kebaikan-Mu saja. Come on everybody sing. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Yes. Oh, tak tergantikan.
Dia baik. One, two, three, go. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. One more time guys. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Musik memuji Tuhan. Teman-teman boleh menari buat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Kami bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Come on sing. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah. Yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum duduk teman-teman boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, bilang Tuhan baik bagimu, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagi kalian semua. Silahkan duduk teman-teman. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau baik, begitu baik dalam hidup kami. Kami milik-Mu, ini seluruh hidup, jiwa, tubuh kami Tuhan hanya bagi-Mu. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe
you. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you. We raise our hands, we worship you. I will worship. Yes, we worship. I will worship. I will worship you. Yes, we worship you. I will worship you. I will worship. I will setiap kami Tuhan, kami milik-Mu. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini tubuh kami, hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami hanya menyembah-Mu, hanya nama-Mu dipuji, hanya nama-Mu ditinggikan. Syaralaya handakaralabaya ralaya kataralabaya ralaya raladaralabaya handaralabaya shi. 'Cause you are worthy of all our worship. You are worthy. Jesus, you are worthy. Oh,
Engkau sumber kekuatan, hanya sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Engkau, hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami datang untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Izinkan setiap kami mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Tuhan, kami berdoa. Kami percaya setiap kali kami datang, setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan, kami tahu hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami dimerdekakan. Oh,
Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Oh, kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan, di mezbah-Mu yang kudus, sebagai persembahan kami yang terbaik dari dalam hati kami, dari hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang terutama dalam hidup kami. Oh, mari penuhi setiap kami anak-anak muda-Mu malam hari ini dengan kepenuhan-Mu Tuhan. Engkau mengenyangkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Engkau memulihkan, memuaskan setiap kami. Engkau melegakan setiap yang dahaga, ya Tuhan. Engkau mengenyangkan setiap yang lapar. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan teman-teman. Mari hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Oh, ralabasyanda dalamayaralamu, yaralamu, yaralamu. Syanarana mayaralama sandi, yaralamu, yaralama sandaranamu. Yarabasyanda dalamayaralamu, yaralabadalama, yaralamu, yaralamu, yaralabad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 alab
Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu cukup bagi kami. Hadirat-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Oh, ya di dalam hadirat-Mu Engkau berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau berbicara ya Tuhan. Oh, mari tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mari tenggelam, masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Oh, sampai setiap kita berjumpa dengan Tuhan. Oh, setiap kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Setiap kami dikuatkan, setiap kami disegarkan di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ya ramasikan
hadir malam hari ini Tuhan, untuk membawa pemulihan, untuk membawa kelegaan, kelepasan, membawa kesembuhan, membawa mujizat. Engkau membangkitkan yang tertidur, Engkau membakar yang suam-suam. Biarlah hari-hari ini kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami boleh menangkap, kami boleh mengerti di waktu-waktu yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini, semuanya hanya tentang Tuhan, bukan tentang manusia. Sehingga biarlah Engkau ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami boleh menikmati surga malam hari ini, di tempat ini, bersama dengan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu, berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan shalom teman-teman semuanya. Silakan duduk. Oke. Ya, kita bersyukur, saya bersyukur malam hari ini boleh diberi kesempatan untuk boleh sharing bagi teman-teman di tempat ini. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mau berbagi buat kita semuanya dan saya berharap malam hari ini kita dapatkan sesuatu kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita, sehingga kita boleh menjadi anak muda yang berdampak, yang membawa pengaruh dan membawa perubahan. Katakan amin. Oke. Tema bulanan kita adalah kobarkan karunia Allah. Ya. Nah, saya waktu dapat jadwal ya untuk sharing, saya bergumul teman-teman. Kira-kira apa ya yang perlu atau yang harus saya sampaikan? Saya tanya, saya berdoa, Tuhan kira-kira apa ya? Satu kata aja gitu ya. Gak usah panjang-panjang, satu kata aja. Apa yang cocok dengan topik ini yang anak muda itu bisa nangkep gitu ya. Nancep langsung, bukan hanya di otaknya tapi di hatinya. Nah tiba-tiba kata menyala ini menjadi satu kata yang cukup menarik menurut saya. Oke. Jadi teman-teman, menyala itu berbicara hidup ya atau terbakar. Oke. Jadi ada slogan yang mengatakan menyala abangku gitu ya. Tapi hari ini kita bukan bilang menyala abangku. Kita mau katakan menyalalah hai rohku. Nah gitu. Coba pandang kanan kirinya. Engkau lagi tertidur atau lagi menyala? Coba tanya. Biasanya kalau orang lagi menyala itu di sebelahnya kerasa panas. Ya. Bukan tubuhnya yang panas tapi ada roh yang panas di sekelilingmu. Orang yang menyala itu biasanya antusias, bersemangat. Katakan amin. Jadi kalau ada hari ini anak muda yang duduk di sini mengantuk dan menguap, artinya apimu sedang padam. Sepakat sampai di sini? Oke, katakan sama-sama, menyala rohku. Oke, keren, luar biasa. Oke teman-teman, kita akan belajar bersama-sama. Next, oke. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3-6. Oke. Kita baca sama-sama. Teman-teman 3-4 bergantian ya. Supaya sama-sama kita belajar. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3-6. Saya baca yang 3, nanti teman-teman bergantian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. 4.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. 6, 2, 3, ya sama-sama. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Katakan amin. Nah teman-teman, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada muridnya atau anak rohani yang namanya Timotius. Tahukah teman-teman kenapa Paulus mengirimkan surat kepada Timotius? Bukan berbicara jarak yang cukup jauh. Bukan berbicara dia tidak bisa datang. Artinya begini, pada waktu surat ini ditulis, Paulus itu berada di dalam penjara. Kenapa dia ada di dalam penjara? Karena dia begitu semangat, karena dia begitu berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang tidak suka. Nah, Paulus ditangkap ke dalam penjara. Nah, apa yang terjadi? Seorang Paulus, pemimpin yang dihormati, tiba-tiba harus meninggalkan pelayanan. Nah, dia punya seorang murid namanya Timotius. Timotius itu masih sangat muda. Bisa dikatakan seumuran kita. 15 atau mungkin 20 tahun. Sangat muda. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Paulus ini berpesan kepada Timotius. Dia bilang seperti gini, kobarkan karunia Allah yang ada padamu lewat penumpangan tanganku. Nah, saya mau katakan teman-teman, ini tidak kita jumpai di gereja. Ini hanya kita jumpai di dalam pemuritan. Fayo. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada waktu engkau mau dimuridkan, status kita sebagai murid. Di dalam gereja kita tidak murid, tapi jemaat. Beda. Tapi kalau murid ada aturan yang harus kita lakukan. Nah, Timotius ini adalah murid kesayangan Paulus. Sehingga dia berpesan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia roh yang ada padanya. Kenapa? Nah teman-teman, kita tahu biasanya anak muda itu kalau berhadapan di depan orang tua kurang dihormati ya. Kurang dihargai. Karena kenapa? Anak muda itu tidak ada pengalaman. Anak muda itu secara daya tahan dia kurang. Nah, pada waktu kita anak muda berbicara di hadapan orang tua, apa yang terjadi? Biasanya diremehkan. Nah, Timotius berhadapan dengan orang seperti ini. Pada waktu Paulus seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang dipakai dengan dahsyat, tiba-tiba harus digantikan oleh Timotius yang masih muda, yang belum ada pengalaman. Itu kira-kira seperti ini, teman-teman yang kasih Tuhan. Itu seumpama pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana seorang Yosua menggantikan seorang Musa yang bisa ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tiba-tiba harus digantikan Yosua yang masih sangat muda. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Paulus kasih tips. Gimana caranya supaya Timotius ini bisa bawa dampak. Bisa bawa pengaruh sekalipun dia muda. Dia pesan begini, kobarkan karunia roh. Katakan amin teman-teman. Next. Bagaimana caranya kita mengobarkan karunia roh? Nah, ini perlu kita belajar teman-teman. Jadi bagaimana kita memanifestasikannya atau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya setiap kita punya komunitas, katakan amin. Punya komunitas ya? Iya, punya pertemanan. Ya. Nah, saya akan tekankan di sini. Yang pertama itu setia kepada panggilan Tuhan. Katakan setia. Kenapa kita perlu setia kepada panggilan Tuhan? Dengar teman-teman yang dikasih Tuhan. Pada umumnya hati manusia itu cenderung untuk tidak setia. Benar enggak? Hati manusia itu cenderung berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah?
Ini saya mau katakan seperti, karena ada yang mengalihkan atau menggantikan posisi Tuhan pada tempatnya. Jadi seringkali kenapa ada orang berubah setia? Karena harusnya Tuhan itu ada di dalam, dia taruh di luar. Bukankah kita sering seperti itu? Ya. Setia itu gampang apa susah? Halo? Setia gampang atau susah? Susah ya? Susah. Siapa di sini yang pernah diselingkuhin? Yang pernah diselingkuhin coba angkat tangan. Yang pernah nyelingkuhin? Tidak usah angkat tangan. Yang jadi korban dan pelaku? Benar ya? Kita kepingin mendapatkan orang yang setia. Tapi seringkali kita berjumpa dengan orang yang tidak setia. Bahkan orang yang tidak setia pun tidak suka dengan orang yang tidak setia. Iya apa ya? Benar. Orang yang suka selingkuh pun tidak suka diselingkuhin. Apalagi Tuhan. Kalau manusia saja tidak suka, apalagi Tuhan. Setuju? Jadi jangan berubah menjadi orang yang tidak setia. Katakan amin. Kenapa ada orang bisa berubah tidak setia? Ada banyak faktor. Yang pertama, kondisi bisa membuat orang tidak setia. Iya apa iya? Kenyamanan atau zona nyaman itu bisa buat orang tidak setia. Saya mau tanya buat teman-teman di tempat ini. Siapa di sini waktu dalam penderitaan semuanya udah mentok gitu. Doanya berapi-api. Nangis ya? Oh nangislah. Kalau lagi dalam keadaan masalah gitu kan. Uang kuliah belum dikirim. Waktu ditelepon orang tua, ma kirim uang. Waduh lagi krisis nak. Apa yang terjadi? Wah. Kita mulai bergumul, Tuhan, mujizat Tuhan. Kirim uang Tuhan. Tuhan gak jawab. Waduh, mulai doa makin sungguh. Menangis gitu ya. Terus kalau tiba-tiba diselingkuhin pacar. Doanya pasti mencucurkan air mata. Tapi bukan begitu maksud saya teman-teman. Bukan doa yang seperti itu. Itu mah biasa. Orang dunia juga seperti itu. Kalau dihianati pasti nangis. Ya kan? Coba dihianati mengucap syukur. Bisa enggak? Enggak bisa. Harus bisa. Itulah bedanya kita. Katakan amin. Zona nyaman. Pada umumnya kalau manusia ada di zona nyaman, biasanya sering sekali tidak perlu Tuhan. Benar? Pasti. Uang jajan cukup, kuliahnya bagus, karir orang tua bagus, kalau minta langsung dikirim. Kira-kira apa yang terjadi? Boro-boro ingat Tuhan, ingat gereja pun bisa lupa gitu loh. Iya kan? Nah itu kecenderungan hati manusia. Yang kedua, materi bisa membuat orang tidak setia. Seberapa banyak orang bekerja banting tulang demi uang. Apalagi anak muda ya kan, kejar karir. Saya nggak tahu ya, kalau dulu, zaman saya dulu muda, kita selalu buat komitmen kalau kerja begini. Tuhan, saya mau kerja Tuhan, tapi ada syaratnya. Hari Minggu harus libur. Karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Sekarang gimana? Masih berlaku enggak? Hari Minggu kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja. Apakah sudah berubah teman-teman? Hobi bisa membuat orang tidak setia. Di sini banyak anak muda. Iya kan? Apakah karena main futsal bisa tidak gereja? Apakah karena nongkrong dengan teman bisa lupa tidak ibadah? Bisa. Karena apa? Nyaman.
jabatan, popularitas, cita-cita bisa membuat orang tidak setia. Dan satu lagi, pacar bisa buat orang tidak setia. Ada banyak orang pada waktu dia berdoa kepingin sesuatu, menginginkan sesuatu, dia bergumul dengan Tuhan. Berdoa, bukan cuma berdoa, berpuasa. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia berubah setia. Saya punya anak teman-teman. Kalau dia dikasih mainan, senangnya minta ampun. Senanglah. Kalau pergi ke Medan Fair ibadah, bukan ibadahnya yang dicari, pulangnya yang dicari. Karena apa? Ada time zone, ya kan? Terus pergi ke tempat yang jualan mainan anak-anak. Dia ngebet, memang tidak sampai guling-guling. Tapi dia kalau menginginkan sesuatu tidak tidak dipenuhi, mukanya langsung memelas. Karena saya adalah bapak yang baik. Saya penuhi keinginannya sekalipun mamanya harus berantem. Jangan. Tapi karena saya bapak yang baik, sudah. Biarkanlah hatinya penuh dengan sukacita. Tapi yang jadi masalahnya adalah pada waktu mainan ini dibeli, dibawa pulang, dia sibuk dengan mainannya. Dia lupa dengan bapaknya. Bukankah kita sering seperti itu? Pada waktu kita bergumul dengan apa yang kita inginkan, nah tiba-tiba Tuhan kasih. Kita lupa dengan si pemberi berkat. Dan kita berpikir, inilah segala-galanya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, untuk mengobarkan karunia roh, kita perlu setia dengan panggilan Tuhan. Katakan amin. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekalipun ada tawaran yang menarik. Di dunia ini banyak tawaran, katakan amin. Tapi tidak semua tawaran harus diterima. Itu seumpama begini. Kalau menikah itu cuma satu ya pasangannya ya. Tidak boleh dua ya. Mana tahu sudah ada yang berubah. Masih satu ya. Tapi sebelum menikah banyak pilihan enggak? Banyak pilihan. Sama juga dengan kita. Ada banyak pilihan di muka bumi ini. Tapi Tuhan tetap harus nomor satu. Tuhan itu pilihan atau tidak? Halo? Ini harus lurus dulu nih. Tuhan itu pilihan atau tidak? Masih bingung ya? Kalau kita kembali ke firman Tuhan, kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kita bukan milik kita lagi. Setuju ya? Artinya kalau hidup kita ini bukan milik kita, hidup kita ini miliknya siapa? Tuhan. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk pilih Tuhan. Tuhan itu bukan pilihan. Tuhan itu yang terutama dari segala-galanya. Katakan amin. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Ini kalau saya baca surat ini, kita perlu belajar untuk flashback. Untuk memastikan posisi hati kita di mana saat ini. Saya bacakan buat kita teman-teman. Disimak ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya buat satu kutipan. Kita bisa memberi, berkorban,
berbagi bahkan melayani tanpa cinta. Tetapi kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan tanpa cinta. Dengar ya. Kita bisa lakukan apapun di muka bumi ini. Semua yang dianggap kebaikan bisa kita lakukan tanpa yang namanya kasih. Tapi dengar baik. Kita tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan tanpa kasih. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Bulan 1 kita sudah belajar tentang apa? Kita ada satu target, satu proyek, kembali membaca firman Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, saya ingatkan kembali teman-teman. Masih dibaca gak surat cintanya? Atau sudah lupa? Halo? Kalau kita berkata Tuhan itu yang terbaik, nomor 1. Pertanyaannya, suratnya dibaca atau enggak? Alkitabnya dibaca atau tidak? Kalau tidak dibaca, kita gombal namanya. Ya? Itu cuman pemanis di bibir. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ini keren. Saya ulangi ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saya bahasanya begini. Pada waktu kita mengasihi, dengar. Kita bukan cuma bisa lihat Tuhan. Bukan. Tapi Alkitab bilang, Tuhan itu tinggal di dalam kita. Menyatu dalam kehidupan kita. Itulah kerennya kasih. Jadi teman-teman dikasih Tuhan. Pada waktu cinta mula-mula itu, kasih mula-mula itu memenuhi kehidupan kita dan tinggal di dalam kita. Dengar, Tuhan itu akan terus tinggal di dalam kita. Saya mau katakan seperti ini buat teman-teman. Seberapa banyak teman-teman di tempat ini pada waktu engkau mengalami cinta mula-mula, pertobatan mula-mula. Saya mau tanya, apakah kasih itu masih sama dengan sekarang? Masih menyalahkah kasih itu atau sudah mulai padam? Atau hanya tinggal sedikit? Engkau dan saya yang tahu kondisi hatimu hari-hari ini. Kadar cintamu hari-hari ini dengan Tuhan, engkau dan saya yang tahu. Siapa di sini yang betah berjam-jam cek sosial media? Gak usah angkat tangan. Nanti saya suruh bertobat. Pertanyaannya, tahan gak sejam baca Alkitab? Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam kalau kita tidak pernah baca? Jangan-jangan status temanmu yang kamu renungkan siang dan malam. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita menjadi bijak. Menjadi berhikmat. Katakan amin. Karena itu tidak ditemukan di bangku kuliah. Di bangku pendidikan. Tapi pada waktu engkau dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengar, kehidupanmu berbeda teman-teman. Pada waktu engkau menjadi solusi bagi orang lain. Wow, keren. Pertanyaannya sudah jadi solusi atau jadi malapetaka? Engkau sendiri yang menjawabnya. Yang terakhir. Penuh Roh Kudus. Ini penting. Pada waktu kita penuh Roh Kudus, artinya tidak ada satupun dari sisi kehidupan kita ini yang kosong. Kenapa kita harus penuh? Kalau sempat ada dalam bagian hidup kita ini yang kosong, maka itu akan diisi oleh dunia. Nah pada waktu itu diisi oleh dunia, yang keluar apa? Daging kita yang keluar. Keakuan kita yang keluar. Kesombongan kita yang keluar.
Ada di sini yang pernah doain orang sembuh? Hello? Ada enggak? Berarti belum praktek. Sering-seringlah ke rumah sakit. Apalagi ruang ICU. Itu tempat yang paling efektif untuk berdoa. Karena di sana tidak pernah doa ditolak. Apapun kepercayaannya. Ya, praktek teman-teman. Doain. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jikalau oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pada waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita punya kuasa. Untuk apa? Untuk mematikan keinginan daging kita. Daging ini, saya mau tanya teman-teman, dosa itu enak apa enggak? Ayo jujur, jangan ada orang munafik di sini. Dosa enak apa enggak? Kurang kuat. Dosa enak apa enggak? Oke, sepakat ya? Enak ya? Enak enggak? Enak. Pertanyaannya gimana mematikan yang enak ini? Gosip enak enggak? Enak. Judi online enak enggak? Enak. Narkoba enak enggak? Enak. Kalau bilang enggak enak, ada yang salah dengan dirimu. Semua dosa itu enak. Pertanyaannya bagaimana supaya itu tidak jadi enak? Engkau dan saya harus penuh Roh Kudus. Supaya dosa itu tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sama-sama katakan penuh Roh Kudus. Jangan setengah-setengah. Banjir kalau perlu. Efesus 5 ayat 18, saya akan tutup di sini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, dengar teman-teman, dunia itu tidak menarik lagi. Sekalipun kita tinggal di dunia. Katakan amin. Ada banyak anak-anak muda yang jatuh hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat dia jatuh. Keinginan hati, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu banyak hari-hari ini membuat anak muda jatuh. Apalagi anak muda Kristen. Saya mau katakan, jika engkau tidak penuh dengan Roh Kudus, dengar. Zaman ini akan menelan engkau. Zaman ini akan memaksa engkau, menarik engkau untuk jauh dari Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang bisa menahan selain Roh Kudus. Katakan amin. Yang siap untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan cinta, dengan kasih. Karena pada waktu kasih mula-mula itu terus menyala dalam kehidupan kita. Dengar baik teman-teman. Kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mengerti hatinya Tuhan. Dan yang kedua, kita harus penuh dengan Roh Kudus hari lepas hari. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan. Daging ini harus dimatikan. Daging ini tidak suka dengan hadirat Tuhan, tapi harus dipaksa. Supaya apa? Supaya roh itu semakin hari semakin besar, semakin menyala-nyala di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh datang Tuhan Yesus. Dan setelah kami mendengar firman Tuhan, kami tahu kami perlu Roh-Mu yang kudus. Karena kami tidak akan sanggup menghadapi dunia ini dengan kekuatan kami. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang berkenan untuk tinggal di dalam kami. Oh rata karya nalamaka shikarya nalamaka ruataria nalam. Mari anak-anak muda kita ambil kesempatan sore hari ini. Kita undang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, untuk berkuasa atas hidup kita, dan untuk memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Oh ria nalamaka ria nalamaka dua naria nalamaka dua. Kita memberi diri kita rela untuk dipersatukan di dalam tubuh Kristus dan darah Kristus. Mari perjamuan kudus ini hanya diberikan, hanya diperbolehkan untuk dimakan dan diminum oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sore hari ini, dan kita menyerahkan diri kita untuk dipersatukan kepada tubuh dan darahnya Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Oh rata karya nalamaka shikarya nalamatu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Karena kami tidak mampu berjalan di dunia ini dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami rentan dengan dosa, kami lemah Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak bisa kuasai, termasuk diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau. Kami mau memberikan diri kami dipersatukan di dalam tubuh Kristus dan darah Kristus yang telah tercurah bagi kami. Sehingga mulai saat ini Tuhan, kami kembali Tuhan menjadi milik-Mu Tuhan. Kuasai kami Tuhan. Oh rata karya nalama karya nalama karuat. Oh rata karya nalama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan dan kita angkat dengan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu melimpah. Syikariane. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada hal-hal yang baik Tuhan yang kami terima dari Tuhan. Buatlah mata kami untuk melihat betapa panjang dan lebar dan dalam dan tingginya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan kepada kami. Buatlah kami menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Buatlah kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap perjalanan kehidupan dari anak-anak muda kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak SMA kami yang telah lulus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk langkah selanjutnya, level selanjutnya. Masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami kalau ikut Tuhan kami tidak akan kecewa. Bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidup kami berhasil. Lebih dari yang apa kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memberkati Tuhan setiap perjalanan kehidupan anak-anak muda kami.
untuk setiap hubungan-hubungan yang dijalankan. Tolong kami untuk menjaga kekudusan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh melihat keindahan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan, bahwa kami akan naik dan tidak akan turun, bahwa kami akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Tuhan, selama kami memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati kami, maka kami percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk Bang Desmond Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan hamba-Mu, istri dan anak-anaknya ya Tuhan, memberkati Tuhan. Pelayanan hamba-Mu Tuhan yang memberkati. Keluar masuk hamba-Mu Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami bersemangat dengan hidup kami. Kami antusias dengan hidup kami. Karena kami mau terus mengobarkan karunia Allah yang ada pada kami. Tidak lalai melayani Engkau Tuhan. Tidak takut, tidak gentar. Tetapi ada kekuatan, kasih, dan ketertiban yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk hidup yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan pulang. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari anak-anak muda kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari anak-anak muda, engkau yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali Yemima. Benar tuh, Sangat Kak. diberkati pastinya. Yemima sendiri? Pasti sangat diberkati dong Kak. Begitu juga dengan teman-teman yang di sini pasti terberkati. Yes, pasti. Kita boleh ucapin terima kasih untuk Bang Desmond bareng-bareng ya. Teman-teman di sini juga boleh kita sama-sama bilang terima kasih Bang Desmond, Tuhan Yesus memberkati. Oke, 2, 3, ya. Terima kasih Bang Desmond, Tuhan Yesus memberkati. Wow, satu poin yang sangat seperti Bang Desmond bilang ada di pikiran dan di hati, yaitu adalah kita menyala ketika kita mau tetap setia pada panggilan Tuhan dan mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, berarti nanti bukan menyala abangku lagi ya Kak? No, tapi Menyala menyala rohku. rohku. Yes, benar sekali. Oke, ada beberapa pengumuman yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman di tempat ini. Kali ini kita mau sapa bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh dong diangkat tangannya. Yes, ada yang baru pertama kali. Wow, ada di depan abang. Yes, ada lagi. Boleh angkat tangannya. Oh, ada satu. Kita mau sapa, mungkin boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan apa nih ya Mima? Welcome gitu ya. Welcome ya Kak. Welcome to Youth GB Medan Plaza. Bareng-bareng ya teman-teman di sini ya. 2, 3 ya. Welcome to Youth GBI Medan Plaza. Terima kasih, boleh duduk kembali. Diharapkan minggu depan datang lagi ya Pasti, Kak. dan bawa temennya jangan lupa. Iya dong. Teman-teman yang tadi sudah dihimbau untuk Bang Desmond, katanya jangan lupa kita join ke Fayo. Jadi yang baru datang boleh nanti hubungi Aser supaya diarahkan ke FA yang terdekat. Dan jangan lupa teman-teman untuk follow sosial media kita, ada Instagram, ada juga TikTok, dan juga ada YouTube-nya. Benar. Yes. Terus Kak, Ya. kita lagi ada open recruitment untuk pelayanan nih Kak. Bagi teman-teman yang mau makin menyala rohnya, Ya. mungkin dalam pelayanan bisa join di mana nih Kak? Mungkin teman-teman boleh hubungi Aser atau Ya. mungkin ketua-ketua Fayo, atau nanti bolehlah tanya-tanya kita juga. Atau boleh. mungkin lihat di sosmed juga ya Iya, Kak? benar sekali, di sosial media kita pastinya itu lebih up to date. Dan teman-teman, kita mengundang teman-teman di sini yang mau semakin menyala rohnya, ayo ikut ke prayer training next gen. Nah, ini untuk pendoa-pendoa khusus anak-anak remaja dan dewasa muda yang akan diadakan di hari Selasa nanti sampai hari Kamis. Jadi boleh daftar, nanti boleh juga hubungi Aser di sini. Saya sendiri mau daftar juga nih Kak. Oh iya, makin karena- menyala ya, Iya, Kak? supaya kita semakin menyala dan bisa dibentuk menjadi pendoa yang benar Amin. gitu. Ada Nah, lagi Kak?
ada lagi. Nah teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, tadi sudah diberikan amplop, boleh nanti memasukkan ke dalam amplop tersebut dan memasukkan ke kotak persembahan dekat pintu keluar atau nanti scan QR yang ada di layar. Oke? Oke teman-teman, maaf ya jika kami ada salah kata. Saya Cindy. Saya Yemima. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.